Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat yang tiada henti-hentinya, suatu nikmat yang tak terhitung lagi ketika kita bisa tertidur tanpa perlu minum obat, ketika kita bisa bangun pagi tanpa merasakan sakit, ketika kita bisa berjalan tanpa merasakan pegal, ketika kita masih bisa mendengar tawa, teriakan, tangisan anak-anak, istri. Itu semua adalah saat-saat yang berharga, saat-saat yang pasti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Para pujangga selalu bersenandung bahwa kenikmatan tidak akan pernah terasa begitu bernilai kecuali ketika dia sudah hilang. Ketika tiada lagi tangisan, tiada lagi kasur yang nyaman, beberapa makanan sudah susah untuk masuk ke dalam mulut. Ketika bangun dalam keadaan pegal, sakit, penglihatan pun sudah buram dan lain sebagainya, maka dari situlah kita harus bersyukur kepada Allah atas hari-hari yang kita lupa untuk bersyukur pada setiap hari itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan suatu prinsip kebahagiaan yang paripurna? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, la in di sini adalah syarat, maka jawabannya adalah la azidannakum, maka kami akan menambah nikmat kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi kalau kalian kufur, tidak mengakui, menolak nikmat-nikmat Allah, maka ketahuilah azabku sangatlah pedih. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah untuk berthalabul ilmi, yang mana materi kali ini yang akan kita bahas adalah sebaik-baik materi, adalah seumpama-umpamanya materi, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu pembahasan yang sangat urgen, yang menyebabkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela berjuang demi umat ini sampai Islam itu bisa masuk ke rumah-rumah kita. Semuanya bermula daripada berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang yang telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka konsekuensi daripada itu dia harus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau yang dimaksud adalah at-tamassuk bis sunnah,
Ketika seorang muslim dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada konsekuensi daripada pengakuan tersebut. Di antara konsekuensinya adalah hendaknya seseorang hadir di kajian-kajian ilmiah. Dia menuntut ilmu untuk menambah imannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasannya hati ini lebih membutuhkan ilmu daripada ikan membutuhkan air. Lantas bagaimana kalau hati tidak disiram dengan siraman-siraman ilmu? Sedangkan semakin jauh seseorang dari zaman kenabian, maka semakin dekat dia dengan zaman fitnah yang paling besar adalah fitnatud Dajjal. Yang mana Dajjal akan diutus Allah di penghujung zaman sebagai fitnah bagi orang-orang yang hidup ketika itu. Dan sesungguhnya Islam, sebagaimana dia telah jauh daripada zaman kenabian, dia akan kembali asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Faqalu man hum ya Rasulullah? Qal alladzina yuslihuna idza fasadan nasu. Sesungguhnya agama Islam awal mulanya begitu asing di muka bumi ini. Maka di akhir zaman setelah Islam begitu tersebar, Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana di awal permulaannya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang hidup di zaman keterasingan, orang-orang yang berbeda dari kebanyakan orang lain. Lalu para sahabat mengatakan, siapakah mereka wahai Rasulullah? Yaitu orang-orang yang melakukan islah, melakukan perbaikan ketika orang-orang sudah mulai rusak. Di zaman sekarang umat Islam itu banyak, akan tetapi banyaknya mereka ibarat buih di lautan. Tidak ada suara, tidak ada raga, hanya dalam beberapa detik mereka hilang. Inilah di zaman keterasingan, sebagaimana zaman yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Idza tabaya'tum bil 'inah wattaba'tum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah sallatallahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian mulai jual beli dengan sistem riba, lalu kalian mengikuti ekor-ekor sapi, lalu kalian sudah ridha dengan sawah dan ladang, ini adalah sebuah kiasan orang-orang yang begitu mencintai dunia. Sallatallahu alaikum dhulla, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, kenistaan. La yanzi'uhu, kenistaan itu tidak akan pernah diangkat sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka beruntunglah orang-orang yang asing ketika orang-orang Islam sudah tidak lagi memenuhi masjid-masjid Allah, lalu ada sekelompok orang yang memenuhi masjid-masjid Allah. Ketika orang tidak lagi menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang tidak peduli lagi terhadap agama, maka di sana ada orang-orang yang peduli, yang Allah pilah dan pilih mereka untuk mengambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harga yang mahal.
terkadang mereka kehilangan pekerjaannya, atau bahkan terkadang harus meninggalkan sesuatu yang haram karena agamanya, atau terkadang diusir keluarganya atau kampungnya, atau bahkan dituduh, dihina. Akan tetapi itu semua tidak ada artinya dibanding kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benarlah seorang pujangga yang mengatakan bahwasannya segala celaan dan hinaan kepada orang yang aku cintai hanyalah pujian-pujian. Oleh sebab itu kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang sahih yang disebutkan oleh Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, dahulu kami pergi kepada Al-Irbad bin Sariyah, yang mana beliau ini merupakan seseorang yang turun kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Surat apa ini? Hah? Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu? Ya. Kira-kira aja. Surat apa? At-Taubah. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan di perang Tabuk agar kaum muslimin bersama-sama berdonasi di peperangan ini. Karena perang yang sangat sulit dan jauh. Antum tahu Tabuk di mana? Tabuk itu jauh ke arah Palestina sana dari Madinah. Jauh, dan ketika itu musim panas. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka itu masih awal-awal hijrah, masih miskin, fakir, diserukan untuk bersedekah membiayai perang ini. Sampai di antara mereka ada yang membawa harta yang sangat banyak. Yaitu siapa? Ada yang tahu? Hah? Siapa? Utsman bin Affan. Benar, Masya Allah. Pak siapa namanya? Nah? Ramlan wan Ni'am. Masya Allah. Untuk mendapat hadiah. Barakallahu fiik. Ya. Amin. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbondong-bondong memberikan harta yang sangat banyak. Di antaranya Utsman bin Affan. Kemudian di antaranya yang lain adalah Abdurrahman bin Auf yang disebutkan membawa berapa? 300 ekor unta lengkap dengan hamulataha wasilahaha, dengan perbekalannya dan senjata-senjatanya. Lalu ada seorang sahabat yang hanya membawa segenggam kurma karena fakirnya mereka. Ketika perang dan mereka hendak berjalan ke daerah Tabuk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak sebagian para sahabat untuk ikut. Karena apa? Karena perjalanan ini sangat jauh. 1 orang, 3 orang berkendara 1 onta ganti-gantian. Sangat susah. Nah, sahabat yang tidak masuk kuota ini, yang mana sampai mereka itu tidak punya sendal dipakai untuk ke perang Tabuk. Bayangkan jalan kaki ketika musim panas. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka ditolak tidak bisa ikut perang Tabuk. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak mereka, maka mereka berpaling, lalu mereka menangis. Lalu mereka bernangis berderai air mata. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal air mata mereka, yaitu orang-orang yang ketika engkau menolak mereka di perang Tabuk ini, lalu engkau mengatakan, sesungguhnya kami tidak lagi mendapati tempat yang cukup untukmu.
di peperangan ini. Lalu mereka pun berbalik arah, tawallau. Lalu mereka menangis. Alla yajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak lagi bisa mendapati harta yang bisa mereka infakkan di jalan Allah. Subhanallah. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah niat. Allah tidak akan menerima ibadah yang ada di situ syirik. Dan Allah menerima ibadah walaupun hanya niat dan air mata. Oleh sebab itu para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal hadis ini banyak sekali pelajarannya. Di antaranya adalah perawi hadis ini itu Al-Irbad bin Sariyah. Lalu Abdurrahman ini mengatakan, fasallamna, kami pun mengucapkan salam kepada beliau. Setelah itu kami katakan kepadanya, ataina kazairina aidina muqtasibin, wahai Irbad, kami datang kepadamu untuk mengambil ilmu, untuk menjenguk sekaligus menziarahimu. Maka Irbad bin Sariyah mengatakan, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Tsumma aqbala alaina, lalu beliau menghadap kami. Fawa'idhana mau'izatan balighatan dzarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Lalu beliau menasihati kami dengan nasihat yang begitu mengena di hati kami, nasihat yang sangat mendalam, sampai-sampai mata kami berderai air mata dan hati kami bergetar mendengarkan nasihat itu. Faqala qailun, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, nasihat terakhir. Lantas bagaimana kalau ada seseorang ayah yang sudah di pembaringan menjelang kematiannya? Biasanya orang akan berkata selama dia masih sadar. Maka para sahabat merasakan momentum-momentum demikian yang sangat genting, yang penuh dengan emosi dan perasaan. Maka semoga perasaan ini sampai kepada kita. Lalu dikatakanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, famadza ta'hadu ilaina? Kalau begitu, apa yang akan engkau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abadun habasyiyun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artinya adalah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, lalu aku wasiatkan agar selalu mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasyah, budak yang berkulit hitam dari negeri Afrika. Karena sesungguhnya barang siapa yang akan hidup sepeninggalku wafat, dia akan melihat banyak sekali perselisihan yang sangat banyak. Maka hendaknya pegang eratlah, berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, dan hendaknya kalian jauhilah kepadanya perkara-perkara baru di dalam urusan agama, karena setiap perkara baru di dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah tetap tepatnya berada di neraka. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah suatu wasiat yang wajib kita dengar minimal sepekan sekali setiap hari Jumat. Di persidangan salat Jumat menunjukkan bahwasannya salat Jumat
bukan sekedar retorika atau ceramah. Ketika suatu khutbah tidak disebutkan kata-kata takwa di dalam itu, maka menurut mazhab yang kami yakini khutbahnya tidak sah dan salatnya harus diulang. Menunjukkan betapa pentingnya wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala apa itu? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu wasiat untuk selalu menegakkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, puasalah Ramadan, tunaikanlah haji bagi yang mampu. Dan ini perlu diingatkan karena ada keyakinan orang-orang kaya mereka tidak berani berhaji karena takut dibalas Allah. Dan ini salah. Karena sesungguhnya haji itu akan menghapus dosa dan mendatangkan rezeki. Kemudian wajib diperingatkan untuk larangan-larangan, larangan syirik, larangan berbuat bid'ah, kufur dan lain sebagainya. Dan ini merupakan ilmu yang harus disebarkan minimal sejumat sekali sebagai fardu ain. Wajib bagi setiap kaum mukminin yang sudah baligh. Seorang pujangga Arab mengatakan, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahika wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Wa kam min ursin zayyanuha li ursiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min maridin 'ashahin min ad-dahri. Berbekalah dengan ketakwaan kepada Allah, karena sesungguhnya kita tidak tahu apakah kita hidup sampai fajar nanti. Betapa banyak pemuda yang tertawa ria seakan tak apa-apa, namun dia tidak tahu bahwasanya kain kafannya sudah dijahit untuknya. Betapa banyak pelaminan, pernikahan, tertawa bahagia, namun dia tidak sadar bahwasanya ajalnya sudah ditentukan jauh hari sebelum terciptanya dia. Dan betapa banyak orang yang sehat namun mati tanpa sebab, dan betapa banyak orang yang sakit namun masih hidup untuk beberapa saat. Takwa kepada Allah merupakan hal yang penting, karena sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal. Karena ketika orang meninggal dunia, lihatlah di kafan tersebut tidak ada koceknya. Carilah dunia sebanyak-banyaknya, kelak dunia itu akan dibagi-bagikan untuk orang lain. Yang akan kita bawa hanyalah sedekah 1000 di masjid yang paling kecil, yang sudah sobek pula. Terkadang hal-hal seperti itu, kalau kita tidak diingatkan, kadang kita tidak sadar. Oleh sebab itu, kaum mukminin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang kedua adalah untuk taat dan mendengar kepada pemimpin. Walaupun yang memimpin ketika itu adalah budak Habasyi, yaitu budak dari negeri Afrika. Dan ini termasuk daripada manhaj atau aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk taat kepada pemimpin, mendoakan mereka, mendukung mereka di dalam hal-hal yang ma'ruf. Ustadz, antum tidak pernah ikut demo. Kita menasihati pemimpin sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dengan memegang tangannya dan menasihatinya diam-diam, bukan menjelekkannya di depan khalayak. Lantas bagaimana kalau seandainya kita manusia dan Anda adalah seorang ayah melakukan kesalahan lalu dinasihati di depan anak-anaknya, bukankah marwahnya runtuh? Oleh sebab itu, benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat dan dengar walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habasyah, walaupun adalah budak dari negeri Afrika. Bayangkan, budak dari negeri Afrika, budak. Antum tahu kedudukan budak itu seperti apa? Tidak ada kedudukannya. Tidak ada kedudukannya. Bukan manusia miskin, tapi budak. Tidak ada harta dan tidak punya kemerdekaan. Dan kita harus taat kepadanya. Oleh sebab itu, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat nasihat yang sangat penting agar kita tidak egois. Terkadang di dalam suatu organisasi yang paling kecil pun wajib taat kepada pemimpin yang sudah terpilih, yang sudah dipilih. Wajib taat selama dalam hal yang ma'ruf. Misalnya di dalam keluarga,
Karena di dalam keluarga adalah organisasi kepemimpinan yang paling kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung, artinya dia harus menanggung, dan jawab, artinya dia akan ngomong di hari kiamat terhadap apa yang dia tanggungkan. Dia bertanggung dan dia jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Maka seorang istri wajib taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Oleh sebab itu kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, ahlu sunnah a'rafun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalq. Ahlu sunnah adalah manusia yang paling mengetahui kebenaran dan paling penyayang terhadap sesama makhluk Allah. Oleh sebab itu kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah hal-hal ini. Makanya berkali-kali saya sebutkan di dalam kajian, seorang ahlu sunnah, seorang salafi itu tidak berani menerobos lampu merah. Haram. Haram. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, atii'ullah wa atii'ur rasul ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasulnya dan pemimpin kalian. Sedangkan Anda tanya kepada antum, melewati lampu merah itu menyelisih pemimpin enggak? Menyelisihi. Dan itu adalah muslahat atau mudarat? Mudarat. Sedangkan kita wajib di dalam urusan-urusan yang ada maslahat di situ. Nah, paham ya di sini? Nah, inilah bagaimana cara membantah orang-orang yang menuduh dakwah sunnah adalah dakwah yang takfir. Ya'udzubillah. Tidak ada yang seperti ini. Wa in 'abdun habasyiyun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih lainnya, sayaftariqu ummati, umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka. 73 golongan ini semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa mereka? Ma ana alaihil yaum wa ashabi. Yaitu mereka yang berada di mana aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sesungguhnya aku tinggalkan kalian terhadap jalan yang lurus putih terang benderang. Siang malamnya seperti siangnya. Tidak ada orang yang menyeleweng daripada jalan lurus ini kecuali dia pasti akan sesat. Oleh sebab itu para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah ahlu sunnah adalah akidah yang paling sahih, yang paling rasional, yang paling masuk akal. Antum tahu apa istilah rasional? Rasional artinya adalah rasio, perbandingan. Kalau kita tidak mengikuti ini, kalau kita mengikuti ini, berarti kita masuk surga. Kalau tidak mengikuti ini, masuk neraka. Makanya kita melihat di dalam syariat-syariat Allah, semuanya terdapat maslahat, semuanya terdapat kebaikan yang paripurna bagi semua manusia berbagai macam pun suku dan waktu serta budaya mereka. Dan Allah menghalalkan bagi mereka thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan hal-hal yang buruk. Maka segala sesuatu yang Allah halalkan maka pasti baik. Sebagaimana yang Allah haramkan pasti buruk. Pasti buruk. Oleh sebab itu kaum mukminin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tidak ada jalan untuk mencapai kebahagiaan yang paripurna di dunia dan di akhirat kecuali dengan ilmu syar'i. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini adalah jawabannya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Siapa khulafa ar-rasyidin? Ya, ta. Ya, ke sini. Ya. Ta. Ya. Barakallahu fiik. Ini ana kasih antum parfum asli dari Madinah ya. Ya, barakallahu fiik. Yang ana bilang yang angkat tangan bukan yang jawab. Yang angkat tangan dapat hadiah. Bukan yang jawab. Ya benar, Masya Allah. Siapa? Nama antum? Dirga. Lingga, wan ni'am. Masya Allah. Orang Arab kalau habis nanya nama orang, namanya siapa? Wan ni'am. Alangkah indahnya. Ya, itu. Masya Allah. Jadi pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Yang kedua Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Masya Allah. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahnya para sahabat khulafaur rasyidin. Nah, ini sebenarnya PR. Seharusnya kita mengkaji siapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu Persia, Imperial Persia itu umurnya 3000 tahun. 3000 tahun. 3000 tahun. Stabil pemerintahan mereka 3000 tahun. Tapi bisa kalah dengan peradaban Islam yang umurnya hanya 8 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. 6. Kayaknya azan dulu ya, kayaknya. Baik, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu Imperial Persia itu umurnya berapa tahun? 3000 tahun. Tapi bisa dikuasai hanya setelah 8 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. 8 tahun. Itu panjang kalau mau diceritakan. Itu menunjukkan memang benar-benar mukjizat agama ini. Antum belum lihat bagaimana istananya, bagaimana mahkotanya. Ini disebutkan Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi menyebutkan mahkotanya Raja Persia tuh yang imperialnya 3000 tahun. Antum pernah lihat mahkotanya Inggris? Punya Ratu Elizabeth kecil. Mahkotanya Raja Persia sebesar rumah. Mahkotanya sebesar rumah, kata perawi itu menyebutkan seperti itu. Lalu ditarik dengan rantai emas. Jadi ketika raja nih, nama Raja Persianya itu julukannya adalah Kisra. Tapi kalau untuk Romawi ya, karena lawannya kalau Persia lawannya adalah Romawi gitu, Romawi Bizantium. Adalah Kaisar. Nah, antum sering dengarkan Kaisar kan? Nah, Kisra ini mahkotanya sangat besar. Itu didorong pakai rantai. Ketika itu hulu balangnya para wazir, menteri, ya, para panglimanya sujud semua. Sampai rajanya Kisranya duduk di singgasananya, baru mahkotanya yang raksasa dipasangkan, ya kan? Baru mereka berdiri. Antum bisa lihat, karpetnya warnanya merah juga, nih kayak gini nih, Masya Allah. Tapi dari sutra, ad-dibaj, sutra yang tebal. Lalu disulam peta wilayah Persia yang berwarna emas dengan dengan emas disulam. Itu bisa kita kuasai, Masya Allah, dalam waktu hanya sebentar di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka yang penting bagi kita untuk mempelajari siapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dakwahnya mereka. Ingat yang dimuliakan Allah para ikhwan. Kita umat Islam itu membina umat, bukan membina bangunan. Antum mau berdakwah dimanapun ya ahlan wa sahlan wa marhaba. Tapi ingat, esensi daripada dakwah haruslah benar. Oleh sebab itu yang dimuliakan Allah, para ikhwan dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin.
Lalu gigitlah dengan gigi gerham, gigi yang paling kuat. Bukan gigi dengan gigi apa? Dengan gigi depan. Antum gigit daging aja sakit pakai gigi depan. Ya, makanya harus kunyah dengan gigi gerham. Lantas bagaimana dengan agama ini yang harus dipegang erat dengan gigi gerham? Jadi agama bukan sampingan, dia adalah prioritas. Untuk urusan dunia gampang dicari. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan jauhilah perkara-perkara baru dalam agama. Ikhwan dimuliakan Allah, perkara yang baru dalam agama banyak. Tapi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mudah dilakukan. Kalau ada dalilnya dikerjakan, kalau enggak ada dalilnya tinggalkan. Sesimpel itu, seefisien itu. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena sesungguhnya barang siapa yang melakukan perbuatan baru dalam agama, maka itu disebut sebagai bid'ah. Ya. Mungkin ini agak asing ya bagi sebagian orang. Perkara baru dalam agama ini waspada. Karena sesungguhnya setiap perbuatan baru dalam agama tempatnya berada di neraka. Mik bid'ah, Ustaz. Dari mana? Enggak seperti itu. Mik ini dalam urusan dunia. Makanya Rasulullah mengatakan fiddin, agama. Antum tahu bahasa Arab, din artinya agama. Ad-dunya artinya dunia. Mirip-mirip. Makanya orang yang tidak bisa yang mengatakan mik itunya sebagai bid'ah, dia tidak bisa membedakan makna ad-din ad-dunya. Saya pikir seperti itu. Oleh sebab itu ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam urusan dakwah kita perlu landaskan dengan ilmu dan hikmah serta kebijaksanaan. Karena sesungguhnya dakwah yang hak, yang indah ini kalau tidak dibalut dengan ilmu yang sempurna, cara yang indah dan elok, maka yang ada adalah permusuhan dan perlawanan. Akan tetapi ingatlah suatu prinsip bahwa walaupun antum orang yang paling lembut di dunia ini, tetap ada yang memusuhi dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi makhluk yang paling paripurna setelah beliau? Enggak ada. Yang paling lembut, paling indah pakaiannya, penampilannya, cara menyampaikannya, semuanya sempurna. Masih ada orang yang tidak suka. Dan ini sesuatu yang lumrah. Akan tetapi tetaplah bersabar dan tetaplah tersenyum. Dan ingat ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah telaga Al-Kautsar. Yaitu telaga yang akan disinggahi oleh setiap umat Islam di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni faratukum 'alal haud man waridahu syariba minh wa man syaribahu lam yadma abada ba'dahu abada la yaridu alayya aqwamun min ummati a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu baini wa bainahum faqultu hum minni faqil hum laysa min fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ingat ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara hadis telaga Al-Kautsar, yaitu sebuah hadis yang berisi perjanjian antara umatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu janji yang mana kalau antum berpegang teguh dengan janji ini, maka insya Allah akan meminum dari telaga Al-Kautsar, yang mana telaga Al-Kautsar ini mengalir dari salah satu sungai-sungai sorga yang akan diminum setelah kaum mukminin berkumpul di padang mahsyar yang ketika itu matahari didekatkan. Mereka tidak minum merasakan haus berkepanjangan. Lalu kelak mereka akan minum dari telaga Al-Kautsar, yang mana telaga ini airnya lebih putih daripada susu, tepi-tepinya terdiri daripada tanah misik dan tanah parfum. Antum pernah lihat misik? Misik dari rusa atau miskul ghazal itu bentuknya kayak tanah. Anak ada sampelnya, itu mahal sekali harganya. Ya, 1 gram 12 juta. 1 gram 12 juta itu bahan parfum paling mahal di dunia ini. Antum bisa cek Google, bahasa Inggrisnya mas dirmas. Nah itu dari tanah surga.
Kemudian gelas-gelasnya, kalau ini gelas, tapi kalau piala bentuknya ada dua seperti ini. Nah, piala-pialanya itu lebih banyak daripada bintang yang ada di langit, dan rasanya lebih manis daripada madu, serta lebih dingin daripada es. Lalu setiap umat Rasulullah akan mengunjungi telaga tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, aku melihat ada suatu kaum, aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Karena Rasulullah mengenal umatnya dari air wudhu yang ada pada mereka. Artinya ini umatnya Rasulullah SAW. Akan tetapi sekelompok umat ini tidak bisa masuk dan menuju telaga Al-Kautsar, terhalang, dihalau malaikat untuk tidak masuk ke arah sini, diusir-usir. Lalu Rasulullah SAW membela mereka. Hum minni, mereka adalah kelompokku, mereka adalah umatku, mereka umatku. Lalu dikatakan kepada beliau, mereka bukan umatmu. Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Karena sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, enggak tahu ketika engkau wafat apa yang telah mereka robah-robah daripada agama ini sepeninggalmu. Oleh sebab itu, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin meminum daripada telaga Al-Kautsar, pegang satu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah berbuat baru dalam urusan agama. Fa innahu al-iqtisadu fi sunnah khair minal ibadati fil bid'ah. Berbuat amalan sunnah meskipun sedikit itu lebih baik daripada melakukan bid'ah meskipun banyak. Meskipun banyak. Ini kan baik, tapi tidak semua hal-hal baik itu kita campur adukkan. Nah, ini kan ibadah belum boleh juga dicampur-campur adukkan. Coklat juga makanan, kecap juga makanan. Nanti mau makan kecap sama coklat, nggak masuk akal. Itu dalam urusan makanan. Lantas bagaimana dengan urusan ibadah yang sudah ada dalil nas syar'i sahih thabit sharih? Nah, sebutkan ini sebagai usul fiqh. Tidak mungkin boleh diganggu gugat, karena sesungguhnya asal daripada ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menghalalkan, memerintahkannya. Sebaliknya dalam urusan makanan semuanya halal sampai Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Oleh sebab itu, kaum mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Sisa berapa menit? 6. Taib. Sebenarnya untuk sesi tanya jawab insyaallah selepas salat, jadi antum persiapkan soalnya karena sudah ada hadiahnya insyaallah ya. Sudah ada hadiahnya insyaallah. Barakallahu fikum. Masih ada waktu 5 menit bagi antum yang ingin berwudu. Kita tutup majelis kita pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.